creepy story you didn't know about. In the original Red Riding Hood, the wolf forced her to eat her own grandma. Kartun Disney. Apa yang kalian bayangkan mengenai kartun Disney? Apakah itu cerita penuh fantasi, kawin dengan pangeran, dan tentu saja dunia yang penuh warna dan cinta? Dapat dikatakan tidak ada yang tidak mengetahui maupun menonton kisah-kisah dongeng yang diceritakan oleh kartun Disney. Tangled, Little Mermaid, Frozen. Cerita-cerita tersebut telah mewarnai masa kecil kita penuh dengan warna. Cerita yang digambarkan pada kartun tersebut pun ramah di mata anak-anak. Akan tetapi, apakah kalian mengetahui cerita sebenarnya dari kartun-kartun tersebut? Apakah kalian mengetahui bahwa sebenarnya kartun-kartun tersebut tidak seramah itu? Apakah kalian mengetahui bahwa Disney sebenarnya telah mengubah cerita asli dari kartun mereka? Bahkan salah satu cerita asli dari kartun tersebut menceritakan aksi pembunuhan sadis yang diceritakan dalam dongeng anak. Tentunya, Disney tidak dapat menyajikan cerita tersebut di mata anak-anak sehingga mereka mengubah 80% dari cerita sehingga layak untuk ditonton. Apa saja kartun-kartun tersebut? Dan bagaimana sisi gelap dari kartun Disney? Mari kita bahas. Red Riding Hood. Mungkin sebagian besar dari kalian telah menonton atau mengetahui cerita dari Red Riding Hood. Secara garis besar, Red Riding Hood menceritakan mengenai kisah seorang anak yang ingin mendatangi neneknya. Akan tetapi seekor serigala menyamar jadi neneknya dan menawan anak kecil itu di sebuah gubuk tua. Tentunya dalam cerita Disney, sang gadis kecil itu diselamatkan oleh seorang tukang kayu yang gagah berani dan hidup bahagia selamanya. Happy ending. Akan tetapi apakah kalian mengetahui bahwa sebenarnya gadis kecil itu dimakan oleh serigala tersebut? Dalam cerita aslinya yang ditulis oleh Charles Perrault pada abad ke-17, Red Riding Hood dikisahkan sangat sering mengantarkan makanan kepada sang nenek tercinta. Tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada juga yang membantunya. Di suatu hari, rutinitas yang dilakukan gadis kecil itu harus berubah menjadi mimpi buruk yang sangat-sangat mengerikan. Serigala yang telah mengetahui kediaman dari sang nenek menerkam sang nenek di tempat kediamannya. Darah sang nenek bercucuran di mana-mana. Red Riding Hood yang melihat hal tersebut pun kabur melarikan diri. Akan tetapi apalah daya dari anak kecil itu. Serigala menerkam dirinya, mencabik-cabik tubuhnya, dan melahap dirinya saat itu juga. Tidak ada tukang kayu yang gagah berani, tidak ada juga yang menolongnya. Dia mati saat itu juga. Dalam cerita lain dikisahkan bahwa sang serigala dapat mengetahui kediaman dari sang nenek dikarenakan sang serigala itu merupakan seorang werewolf atau manusia serigala. Pinocchio. Siapa yang tidak mengenal cerita legendaris Pinocchio? Cerita yang menceritakan mengenai sebuah boneka kayu berbentuk manusia yang apabila berbohong hidungnya akan bertambah panjang. Di akhir kisahnya yang diceritakan dalam versi Disney, Pinocchio berhasil menjadi manusia seutuhnya dikarenakan dia telah bertobat dari segala perbuatan jahatnya. Lagi-lagi, happy ending. Akan tetapi, sama seperti kartun Disney lainnya, cerita dari Pinocchio pun telah diubah dari versi aslinya. Dan tentunya tidak se-happy ending itu. Dalam versi aslinya yang ditulis oleh Carlo Collodi pada abad ke-18, dia menceritakan cara untuk membesarkan seorang anak menurut seorang filsuf Jean-Jacques Rousseau, yang menurutnya cara terbaik untuk membesarkan seorang anak ialah dengan cara membiarkan mereka mempelajari sendiri konsekuensi apa yang mereka perbuat itu salah. Pinocchio dikisahkan sebagai seorang boneka kayu yang sangat-sangat nakal. Tidak hanya berbohong, dia mencuri, berbuat onan, mengadu domba, dan sebagainya. Dan atas dasar dari perbuatan yang dilakukannya, dia mendapatkan konsekuensi yang setimpal dari perbuatannya. Sama seperti apa yang dijabarkan oleh filsuf tadi. Dia dibakar, ditusuk, ditikam. Bahkan pada akhir kisahnya ditulis bahwa Pinocchio digantung oleh musuh bebuyutannya kucing dan serigala.
Mereka menyaksikan Pinocchio digantung, mengembuskan nafas terakhirnya sambil tertiup ke sana kemari oleh hembusan angin. Ini adalah kisah mengenai seorang Little Mermaid atau putri duyung kecil. Siapa yang tidak mengenal Ariel? Salah, bukan Ariel yang ini, tetapi Ariel yang ini. Dalam kisah Disney, dikisahkan sang putri duyung Ariel berjelajah seluruh lautan hanya untuk dapat hidup di daratan dan bertemu dengan pangeran. Putri duyung Ariel memperjuangkan segalanya sampai mau menukar suaranya yang indah tersebut dengan sebuah kaki. Akhirnya dia terlepas dari kutukan dan menikah dengan pangeran. Happy ever after. Akan tapi apakah kalian mengetahui kelanjutan dari kisah tersebut yang sebenarnya tidak diceritakan oleh Disney? Begini lanjutan ceritanya. Kita semua mengetahui bahwa dalam akhir cerita Little Mermaid, Ariel berhasil menikah dengan seorang pangeran. Akan tetapi kita tidak mengetahui apa yang dirasakan Ariel setelah pernikahannya. Dalam kisah aslinya, diceritakan bahwa sesaat setelah pernikahan Ariel dengan sang pangeran, kaki yang ditukarkan dengan suara putri duyung itu terasa sangat menyakitkan. Bahkan terasa seperti berjalan di atas pisau. Akibat dari rasa sakit itu, putri duyung Ariel menjadi sangat kesulitan untuk berjalan maupun juga beraktivitas. Mengambil barang dalam lemari pun mungkin dia sudah tidak bisa. Sang pangeran yang sudah lelah pun meninggalkan Ariel dan melakukan hubungan gelap dengan gadis lain, serta membentuk sebuah keluarga baru dengan gadis tersebut. Ariel yang mengetahui hal tersebut menjadi hancur hatinya. Ia menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lautan tanpa dasar, menjadi bui-bui di dalam lautan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Cerita manakah yang kalian tidak sangka cerita aslinya? Atau apakah kalian telah mengetahui serta membaca kisah-kisah asli dari kartun Disney? Sebenarnya, kisah asli dari kartun Disney diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak pada zaman dahulu agar dapat lebih berhati-hati untuk melakukan aktivitas. Maka dari itu banyak cerita atau dongeng-dongeng anak pada zaman dahulu yang tidak ramah untuk ditonton. Sehingga Disney harus mengubah cerita-cerita tersebut sehingga layak untuk ditonton oleh anak-anak. Sisi gelap atau cerita asli dari dongeng anak lainnya pun akan kami bahas di konten selanjutnya. Salam.